Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Hai praktikan fisika dasar. Perkenalkan, saya Dwi Anggreni, NIM 118110019 dari Prodi Fisika 2018. Dan saya Intan Ferantika, NIM 118270026 dari Kimia 2018. Di sini kami akan memandu kalian dalam praktikum modul Pengukuran dan kesalahan. di mana pengukuran itu sendiri umum digunakan dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Nah, pengukuran itu sendiri juga dihinggapi oleh suatu ketidakpastian pengukuran yang disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu nilai skala terkecil dikarenakan keterbatasan alat ukur itu sendiri. Kemudian ketidakpastian bersistem yang disebabkan oleh kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, kesalahan pegas, dan gesekan alat yang bergerak. Kemudian yang terakhir, kesalahan paralaks yang disebabkan oleh kesalahan arah pandang dalam membaca hasil pengukuran tersebut. Dan faktor yang ketiga yaitu adanya ketidakpastian acak. Nah, ketidakpastian acak ini disebabkan oleh gerak buron molekul udara, fluktuasi tegangan jaringan listrik, noise, dan background. Nah, untuk faktor terakhir yaitu keterbatasan keterampilan dari pengamat itu sendiri. Nah, untuk pengukuran itu sendiri terdapat 2 jenis pengukuran. Yang pertama, pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang dilakukan sekali saja dengan menggunakan setengah nilai skala terkecil. Nah, untuk pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berulang. Nah, pengukuran berulang ini adalah pengukuran yang diharapkan dapat memberikan informasi lebih banyak dari suatu nilai benar dari besaran fisik. Nah, dalam praktikum kali ini kita menggunakan pengukuran berulang. Dalam modul ini, tujuan yang dicapai yaitu agar teman-teman dapat menggunakan alat-alat ukur dasar. Yang kedua, dapat menentukan kesalahan pada pengukuran dan penjelasannya. Dan yang terakhir, mengetahui ketidakpastian pengukuran dari percobaan. Alat-alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ada neraca, yang kedua penggaris 30 cm, mikrometer skrup, jangka sorong, timbangan digital, dan untuk bahan yang digunakan yaitu balok tembaga, balok aluminium, bola besi besar, dan bola besi kecil. Baik, untuk percobaan yang pertama yaitu pengukuran balok tembaga menggunakan penggaris dan jangka sorong. Pertama-tama, pengukuran balok sisi panjang balok tembaga dengan penggaris, pastikan sisi 0 cm penggaris berada di ujung tembaga. Kemudian pembacaan pada penggaris yaitu senilai 4 cm untuk panjang balok tembaga. Lakukan pengukuran panjang balok tembaga sebanyak 3 kali, kemudian catat hasilnya pada tabel percobaan. Kemudian untuk pengukuran sisi lebar tembaga yaitu dilakukan dengan hal yang sama dan dilakukan pembacaan senilai 3 cm pada lebar balok tembaga. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali, kemudian catat hasilnya. Kemudian untuk sisi tinggi balok yaitu sisi sebelah sini dengan hasil pengukuran tinggi balok yaitu 1 cm. Kemudian untuk pengukuran menggunakan jangka sorong, pertama-tama kita buka pengunci jangka sorong untuk menggeser rahang jangka sorong untuk menjepit balok tembaga. Kemudian kunci jangka sorong agar skalanya tidak bergeser. Kemudian lakukan pembacaan yaitu pada bagian skala utama dan skala nonius yang dapat digeser. Skala utama yang terbaca yaitu berada di belakang nilai 0 skala nonius yaitu 39 mm. Kemudian skala nonius yang terbaca yaitu adalah garis dari skala nonius dan skala utama yang berhimpit terbaca 9 mm dikalikan dengan nilai skala terkecil yaitu 0,04 mm. Kemudian untuk nilai lebar jangka sorong dilakukan pembacaan skala nonius yaitu 3
30 mm dengan skala noniusnya yaitu yang berhimpit adalah 0 mm. Kemudian untuk tinggi dari balok tembaga itu sendiri yaitu terbaca hasilnya adalah 9 mm pada skala utama, dan skala yang berhimpit antara skala nonius dan skala utama yaitu 10 mm dikalikan dengan nilai skala terkecilnya yaitu hasilnya 0,5 mm. Kemudian untuk pengukuran balok aluminium, lakukan pengukuran dengan penggaris dan jangka sorong dengan cara yang sama seperti pengukuran balok tembaga. Baik, percobaan selanjutnya yaitu mengukur diameter dari bola besi besar dan bola besi kecil menggunakan micrometer skrup. Percobaannya dapat kita lakukan yaitu micrometer skrup terdiri dari skala utama dan skala nonius, dan ini adalah pengunci. Untuk menggunakannya kita buka terlebih dahulu pengunci dan memutar bagian pemutar. Nah, jadi di bagian ini yang skala utamanya adalah ini dan skala noniusnya adalah bagian yang samping yang dapat digeser. Selanjutnya kita ukur bola besi kecil. Nah, ketika melakukan pengukuran, pastikan bola besinya tepat berada di tengah-tengah dan masih bisa berputar. Selanjutnya kita kunci pengunci agar skalanya tidak berubah. Sudah kita kunci dan lakukan pembacaan pada skala utama dan skala nonius. Di sini terbaca skala utamanya berada pada angka 20, pas di 20 ya. Selanjutnya skala nonius yang berhimpit berada pada 47. Di sini 45, 46, selanjutnya 47. Karena dia belum sampai ke 48, jadi sehingga yang terbaca adalah 47. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bola besi besar. Kita letakkan pas di tengah-tengah dan kita pastikan bolanya masih dapat berputar. Selanjutnya kita kunci penguncinya agar skalanya tidak berubah dan lakukan pembacaan nilai skala utama dan skala nonius. Nah, untuk skala utama memberikan nilai 25 dan skala noniusnya berada tepat pada 36. Jadi skala utama yang berhimpitan langsung dengan skala nonius adalah 36 di sini. Nah, percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan catat hasilnya di tabel pengamatan. Untuk percobaan massa dari bahan-bahan yang digunakan yaitu menggunakan neraca dan timbangan digital. Yang pertama yaitu pengukuran massa balok tembaga dengan neraca. Yang pertama yaitu pastikan neraca dalam keadaan setimbang, yaitu sejajar garis putih antara lengan beban dan titik 0 pada neraca. Kemudian letakkan beban di piring beban. Selanjutnya geserkan beban geser sesuai dengan massa beban. Kemudian atur beban geser sampai garis putih sejajar kembali. Kemudian hasil yang terbaca dari neraca yaitu 100 gram dan 0,5 gram. Jadi hasilnya adalah 100,05 gram massa balok tembaga. Selanjutnya untuk massa balok aluminium, kita geserkan beban geser.
hasil yang terbaca pada neraca yaitu 30 gram dan 3,7 gram. Berarti massa balok aluminium yaitu 33,7 gram. Kemudian untuk pengukuran massa bola besar yaitu kita geser beban gesernya. Hasil yang terbaca pada neraca yaitu 60 gram ditambah dengan 6,7 gram. Berarti hasilnya 66,7 gram. Kemudian untuk massa bola kecil hasilnya yaitu 20 gram ditambah dengan 7,8 gram, yaitu 27,8 gram. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran massa menggunakan timbangan digital. Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengaktifkan timbangan digital dengan menekan tombol power. Selanjutnya kita tunggu sampai muncul angka 0. Nah, selanjutnya kita menghitung massa dari balok aluminium. Ketika setelah 0 baru kita letakkan tembaganya dan memberikan nilai sebesar 32,3 gram untuk balok aluminium. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk balok tembaga. Kita letakkan pas di tengah dari piringan neraca dan memberikan nilai sebesar 100,1 gram untuk balok tembaga. Selanjutnya kita ukur bola besi besar. Kita letakkan pas di tengah. Dan memberikan nilai sebesar 66,6 gram untuk bola besar. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk bola besi kecil, memberikan nilai 27,9 gram. Baik, untuk perhitungan pada tabel 1 dan 2 yaitu pengukuran balok tembaga dengan penggaris dan jangka sorong. Yang pertama untuk panjang penggaris pada percobaan pertama adalah 4 cm, kemudian dikonversikan ke meter, berarti dikali 10 pangkat minus 2. Kemudian untuk lebarnya 3 cm, kemudian untuk tingginya 1 Kemudian untuk menghitung volumenya menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian untuk hasil dari volume balok yaitu 12 kali 10 pangkat minus 6 dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan massa jenis menggunakan rumus massa dibagi volume. Volumenya diambil dari nilai ini, kemudian massa baloknya didapatkan dari tabel 5. Kemudian untuk menghitung nilai rata-rata percobaan, karena percobaan kita ada 3 percobaan, maka menggunakan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Kemudian untuk rumus delta X-nya menggunakan rumus X rata-rata dikurangi dengan nilai percobaan pertama dikuadratkan, kemudian ditambah nilai X rata-rata dikurang X2 dikuadratkan, kemudian ditambahkan lagi dengan nilai X rata-rata dikurang percobaan ketiga dikuadratkan dibagi dengan jumlah percobaan dikurangi 1. Kemudian untuk nilai ketelitian menggunakan rumus mutlak 1 dikurang delta X dibagi dengan X rata-rata dikali dengan 100%. Kemudian untuk balok aluminium pengisian tabelnya sama seperti dengan tabel 1.
Kemudian untuk tabel pengukuran menggunakan jangka sorong, nilai panjang didapatkan dengan rumus untuk mencari panjang balok dengan jangka sorong. Dengan jangka sorong memiliki nilai skala terkecil 0,05, yaitu diketahui skala utamanya 39 mm, skala non-newsnya 9 mm. Kemudian rumus panjangnya adalah skala utama ditambahkan dengan skala non-news yang sudah dikalikan dengan nilai skala terkecil. Berarti 39 skala utama ditambah dengan 9 dikali 0,05, hasilnya 39,45 mm. Kemudian catat hasilnya pada tabel tersebut. Kemudian untuk menghitung lebar dari balok tembaga menggunakan jangka sorong, rumusnya sama dengan mencari panjang dari jangka sorong tadi, yaitu nilainya 30 kali 10 pangkat minus 3 meter, kemudian tingginya 9,5 kali 10 pangkat minus 3 meter, kemudian untuk volumenya dihitung dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi, yaitu 11.243,25 kali 10 pangkat minus 9 meter kubik. Kemudian menghitung massa jenisnya menggunakan rumus massa dibagi dengan volume ini. Kemudian massa ini didapatkan dari tabel 5 pengukuran massa balok tembaga. Kemudian untuk menghitung X rata-rata, delta X dan ketelitian sama seperti menghitung X rata-rata, delta X dan ketelitian di pengukuran dengan penggaris. Kemudian untuk tabel 2 mengukur balok aluminium, cara pengisiannya sama seperti tabel 1 ini. Baik, untuk percobaan selanjutnya yaitu tabel 3 pengukuran bola besi besar dengan micrometer screw. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menghitungnya. Sekarang cara menghitung menggunakan micrometer screw, yaitu didapatkan skala utama. Skala utamanya mendapatkan nilai 25 mm. Dan skala non-newsnya menunjukkan nilai 37. Nah, ketelitian dari micrometer screw ini adalah 0,01. Selanjutnya untuk mengukur diameternya bisa kita tuliskan skala utama ditambah dengan skala non-news yang dikalikan dengan nilai skala terkecil, sehingga didapatkan 25 ditambah dengan 37 yang dikalikan dengan 0,01 sama dengan 25,37 mm. Sehingga dapat kita tuliskan di tabel percobaan, yaitu karena di tabel dalam bentuk meter, kita tambahkan sekali 10 pangkat min 3. Baik, sehingga untuk mengukur jari-jari yaitu rumus dari jari-jari setengah dari diameter, sehingga didapatkan nilai jari-jarinya 12,685 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari volume bola besi yaitu rumusnya 4/3 pi R pangkat 3. Nah, didapatkan 4/3 pi nya kita masukkan 3,14 dan untuk jari-jarinya 12,685 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3. Nah, didapatkan hasilnya 8.545,545 dikali
10 pangkat min 9 meter. Kita tuliskan di tabel pengamatan. Selanjutnya untuk mencari massa jenis, yaitu rumusnya Rho sama dengan massa per volume. Nah, massa di sini adalah massa dari bola besi yang ditimbang menggunakan neraca. Selanjutnya pengukuran rata-rata atau X-bar. Nah, X-bar sendiri rumusnya X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi dengan 3. Nah, X1 di sini adalah percobaan pertama. Untuk X2 di sini adalah nilai percobaan kedua, X3 adalah nilai percobaan ketiga, dijumlahkan keseluruhannya dibagi dengan 3. Selanjutnya kita mencari delta X. Rumus dari delta X yaitu X bar dikurang X1 kuadrat ditambah X bar dikurang X2 kuadrat ditambah dengan X bar dikurang X3 kuadrat. Kita telah dapatkan nilai X bar yang sebelumnya telah kita hitung di sini. Selanjutnya dibagi dengan N-1. N ini adalah banyaknya percobaan. Banyaknya percobaan kita adalah 3. 3 dikurang 1 berarti 2. Nah, selanjutnya kita menghitung ketelitian. Nah, untuk rumus ketelitian sendiri yaitu 1 dikurang delta X, nilai dari ini, dikurang dengan X bar atau X rata-rata dikali dengan 100%. Maka kita akan mendapatkan nilai ketelitiannya. Baik, selanjutnya tabel keempat, pengukuran bola besi kecil menggunakan micrometer screw. Di sini pengukuran ini sama dengan menggunakan bola besi yang besar. Untuk tabelnya sama dan cara perhitungannya juga sama. Baik, untuk percobaan yang terakhir yaitu tabel 5, pengukuran massa balok tembaga, balok aluminium, bola besar dan bola kecil menggunakan neraca. Nah, didapatkan untuk percobaan yang pertama, balok tembaga memiliki berat 100,1 kali 10 pangkat min 3 kg. Dan untuk balok aluminium didapatkan 32,9 dikali 10 pangkat min 3. Dan untuk bola besar 66,8 kali 10 pangkat min 3. Untuk bola kecil 28 kali 10 pangkat min 3 kg. Semuanya dalam bentuk kilogram. Selanjutnya dalam mencari X rata-rata didapatkan rumus X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Nah, untuk X1 itu adalah percobaan pertama, X2 percobaan kedua, dan X3 adalah percobaan ketiga. Selanjutnya dibagi 3. Nah, selanjutnya kita menghitung delta X. Delta X itu dituliskan rumusnya adalah X bar dikurang X1 kuadrat ditambah X bar dikurang X2 kuadrat ditambah X bar dikurang X3 kuadrat dibagi dengan N-1. Nah, N di sini adalah banyaknya percobaan. Percobaan kita terdapat 3 kali percobaan sehingga 3 dikurang 1 adalah 2. Nanti hasil di atas ini dibagi 2 terus diakarkan. Selanjutnya untuk mencari nilai ketelitian. Nah, ketelitian itu rumusnya 1 dikurang delta X per X bar dikali 100%. Maka nanti akan didapatkan seberapa besar ketelitiannya. Adapun data percobaan, soal analisis dan rumus dapat kalian simak di video ini.
Jangan lupa presensi dan mengumpul laporan tepat pada waktunya. Sampai jumpa di modul selanjutnya.